Kiamat kecil itu terjadi di bumi Priangan 251 tahun lalu. Gunung Papandayan meledak hebat. Tubuh gunungnya jebol terlontar ke sejumlah arah. Catatan sejarah menunjukkan puncak letusan terjadi 11 dan 12 Agustus 1772. Diperkirakan lebih kurang 3.000 manusia meninggal dunia pada peristiwa ini. 40 perkampungan di sekeliling gunung lenyap tak berbekas tertimbun material vulkanik. Ini letusan hebat, termasuk letusan gunung berapi skala raksasa di Pulau Jawa. Materialnya melanda kawasan seluas lebih kurang 250 km persegi. Erupsi besar ini menurut catatan Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Indonesia diawali tersemburnya lava pijar ke angkasa dan diakhiri letusan hebat yang menjebol kawah utama gunung. Awan panas dahsyat menyapu lereng timur laut. Sebagian besar lahar mengalir ke Sungai Ciparupuk dan Ciberem sejauh lebih kurang 10 km. Sungguh bisa dibayangkan betapa mengerikannya petaka pada abad ke-18 itu. Letusan gunung berapi yang mungkin oleh masyarakat waktu itu dianggap sebagai sebuah kutukan atau kemarahan semesta alam. Gunung Papandayan saat ini terletak di wilayah Kecamatan Cisurpan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Gunung api bertipe strato ini awalnya terlihat berbentuk kerucut sebelum meledak terpisah-pisah, menyisakan kawah dan dinding-dinding terjal. Gunung berketinggian 2.665 meter di atas permukaan laut ini terletak sekira 70 km sebelah tenggara kota Bandung. Gunung Papandayan mempunyai beberapa kawah yang terkenal, di antaranya Kawah Mas, Kawah Baru, Kawah Nangklak, dan Kawah Manuk. Kawah-kawah tersebut mengeluarkan uap dari sisi dalamnya. Topografi di dalam kawasan sangat curam, berbukit dan bergunung, serta terdapat tebing-tebing yang sangat terjal. Menurut klasifikasi Smith dan Ferguson, iklim di Gunung Papandayan termasuk tipe iklim B dengan curah hujan rata-rata 3.000 mm per tahun. Kelembapan udara berkisar antara 70-80% dan temperatur di puncak rata-rata 10 derajat Celcius. Secara sejarah geologi, Gunung Papandayan termasuk gunung api kuarter yang hadir berkelompok membentuk gugusan gunung api atau yang dikenal sebagai triangular volcanic complex atau kompleks segitiga vulkanik. Gugusan ini berada di sepanjang 3 zona pergerakan tanah atau sesar utama, yaitu sesar mengiri Sukabumi Padalarang, sesar mengenan Cilacap Kuningan, dan sesar turun berarah barat dan timur. Geolog ITB Dr. Mirsam Abdurrahman pernah mengungkap keunikan lain Gunung Papandayan. Mirsam membandingkan Papandayan dengan Gunung Cikuray yang terletak di dekatnya. Ternyata ada perbedaan produk vulkanik di antara kedua gunung api tersebut. Penemuan ini cukup mengejutkan pustaka kegunung apian Jawa Barat karena kedua gunung di Tatar Priangan seharusnya memiliki sumber magma serta aspek-aspek geologi yang sama. Kedua gunung berada pada satu area vulkanik kompleks. Batuan hasil pendingan magma yang keluar ketika erupsi Papandayan memiliki kadar kalium oksida atau K2O relatif lebih tinggi dari Cikuray. Padahal berdasarkan studi geokimia yang sudah ada, rendahnya kandungan kimia K2O adalah sifat utama yang mewakili karakter seluruh batuan hasil aktivitas gunung api yang ada di Pulau Jawa. Hadirnya kandungan K2O yang tinggi pada batuan di Gunung Papandayan diduga terjadi akibat proses pencampuran konten kimia dari magma pembentuk gunung api ini dengan material atau batuan lain. Batuan tersebut tentunya memiliki kandungan kimia berupa K2O yang tinggi. Nah, apa yang sebenarnya terjadi pada Papandayan ini? Hasil studi komparasi ini menemukan dua praduga ilmiah tentang isi perut Papandayan yang menarik untuk dipelajari. Pertama, magma Papandayan merupakan hasil campuran komposisi batuan jenis granit dari gunung api yang terdapat di benua Australia.
Melalui suatu mekanisme geologi tertentu, pecahan tersebut diduga masuk ke dalam sistem pembentukan magma Papandayan dan berasimilasi di dalamnya. Jika memang benar ada mekanisme yang menjalankan proses tersebut, maka dapat direkonstruksi suatu kejadian pernah suatu ketika terjadi letusan hebat dari gunung api di Australia yang mampu melontarkan produk vulkaniknya hingga batas Pulau Jawa. Hal ini menarik ditelusuri kebenarannya, mengingat jarak antara Australia dengan Jawa relatif jauh untuk suatu muntahan produk vulkanik. Praduga yang kedua, apakah gunung api Papandayan merupakan bagian dari Australia yang terpisah akibat suatu mekanisme tektonik? Setelah dilakukan penelitian detail mengenai kandungan unsur mayor, trace, dan rare earth serta unsur isotop strontium, neodymium, baik Papandayan maupun Cikuray ternyata berasal dari induk magma yang sama. Namun jalur keluar kedua magma tersebutlah yang membedakan komposisi akhir masing-masing magma yang terbentuk. Magma di perut Papandayan diizinkan mengandung pecahan Australia yang kaya akan senyawa K2O atau kalium oksida yang berperan sebagai kontaminan magma. Pecahan Australia atau yang sering disebut dengan Argoland sempat menumbuk bagian tenggara Sundaland dan akhirnya menjadi pijakan gunung Papandayan pada lebih kurang 80 juta tahun yang lalu atau pada akhir zaman Kapur. Dengan kata lain, di antara gunung api Papandayan dan gunung api Cikuray terdapat zona sutur yang memisahkan kedua gunung api tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah isi perut gunung Papandayan masih aktif? Penelitian lanjut terhadap aktivitas vulkanisnya mengindikasikan letusan dahsyat 1772 diprediksi memiliki kolom erupsi setinggi 3 km atau 3000 meter. Dengan ketinggian kolom erupsi hingga mencapai angka tersebut, maka letusan gunung Papandayan bisa disaksikan dari banyak lokasi, termasuk dari kota Cirebon di pesisir utara Jawa. Temperatur yang terukur pada peristiwa itu melejit hingga ke angka 350 Kelvin atau setara dengan 77 derajat Celcius, serta kecepatan aliran awan panas yang mendekati angka 70 meter per detik. Dengan kondisi tersebut, hampir mustahil bagi apapun yang menghalingnya dapat bertahan dari gempuran bencana, termasuk masyarakat sekitar. Letusan terakhir Papandayan tercatat pada 13 hingga 20 November 2002. Tidak dahsyat, tapi cukup besar dan mengejutkan. Hujan abu menimbun permukiman di sekitar Pengalengan di Kabupaten Bandung. Dinding kawah Nangklak longsor. Banjir lahar mengalir ke sepanjang sungai Ciberem hingga sungai Cimanuk sejauh 7 km. Secara morfologi atau bentuk gunung Papandayan terbagi atas morfologi puncak yang terdiri beberapa puncak, yaitu puncak Papandayan berketinggian 2640 meter di atas permukaan laut, puncak Masigit 2671 meter di atas permukaan laut, puncak Pasir Malang 2679 meter di atas permukaan laut, dan puncak Nangklak berketinggian 2474 meter di atas permukaan laut. Dinding-dinding di puncak-puncak gunung itu tajam dan ada lembah-lembah sempit yang memiliki karakter erosi kuat, vegetasi lebat. Morfologi kedua yaitu morfologi tubuh. Di bagian ini ada kawah Brung-Brung, kawah Manuk, kawah Nangklak, kawah Baru, dan kawah Ruslan. Kawah-kawah ini dibentuk aliran lava dan endapan aliran piroklastik berpola aliran radial. Bagian ketiga bentuk gunung Papandayan adalah morfologi kaki. Umumnya dijadikan morfologi berelief halus di sektor timur laut dan selatan, dan berelief sedang di sektor selatan, dibentuk aliran lava dan endapan aliran piroklastik berpola aliran dendritik. Keempat, morfologi tapal kuda. Ini adalah hasil depresi berarah timur laut mulai Kawah Mas hingga Kampung Cibalong dan Cibodas. Area ini merupakan hasil dari peristiwa pembentukan endapan guguran puing atau debris avalanche deposit. Dilihat dari perlapisan gunungnya, Papandayan dipisahkan menjadi produk primer terdiri dari batuan tersier terdiri dari jenis batuan andesit.
Batuan ini ditemukan di sebelah selatan Papandayan. Kemudian lapisan produk gunung api berikutnya berupa endapan jatuhan piroklastik di Gunung Gelis, intrusi gunung kembar, endapan jatuhan piroklastika, dan aliran lava Gunung Cikuray. Endapan jatuhan piroklastik di Gunung Jaya dan aliran piroklastik Gunung Puntang. Evolusi gunung api Papandayan dan sekitar dimulai dengan pembentukan pegunungan selatan di masa tersier, diikuti pembentukan gunung api di sekitar Gunung Papandayan yaitu Gunung Gelis, Gunung Cikuray, Gunung Jaya, dan Gunung Puntang. Disusul dengan pembentukan tubuh Gunung Papandayan yang menghasilkan Kawah Papandayan, Kawah Tegal Alun-Alun, Kawah Nangklak, Kawah Manuk, Kawah Mas, dan Kawah Baru. Pembentukan endapan sekunder yang dimanifestasikan dengan endapan guguran puing terjadi sebelum tahun 1772. Tersebar di sektor utara timur laut bersumber dari Kawah Manuk dan terjadi pada tahun 1772 tersebar di sektor timur bersumber dari Kawah Mas. Aliran lava Papandayan dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu aliran lava berkomposisi basalt augit hypersten bertekstur aliran piroklastik terdiri andesin hingga labradorit. Lava andesit hypersten augit vitrovirik terdiri lava bertekstur vitrovirik terdiri hypersten augit andesin dan magnetit berdasarkan massa dasar gelas gunung api. Di beberapa tempat terdapat batuan asing yaitu kuarsit dan batu lempung mengandung biji yang terkungkung dalam lava andesit hypersten augit. Lava andesit hypersten augit kriptokristalin tersusun oleh hypersten augit andesin, magnetit, dan pigionit dalam massa dasar gelas gunung api. Sebagian lava yang terdapat di sekitar kawah Waliran sudah tidak bisa dikenali lagi, berwarna merah bata, abu-abu keputihan cenderung berubah menjadi lempung dan kaulin. Di daerah kawah, pengaruh hembusan solvatara terhadap aliran lava menghasilkan endapan lempung dan kaulin bercampur lumpur belerang, sering disertai dengan virit, lembar-lembar gipsum, limonit, dan jarosit. Pemeriksaan kegiatan gunung api yang tampak di permukaan berupa hembusan asap, bualan lumpur, konsentrasi H2S, perubahan kegiatan solvatara dan fumarola, serta suhu kawah aktif dilakukan secara oleh petugas pengamat gunung api. Pengamatan seismik di Gunung Papandayan saat ini dilakukan untuk memantau kegiatan gempa, vulkanik, dan tektonik dengan menggunakan satu buah seismograf. Sinyal gempa yang diterima di Gunung Papandayan dikirim secara telemetri ke pos pengamatan Gunung Papandayan yang terletak di Kampung Pengadegan Desa Pakuwon, Cisurupan, Garut di lereng timur laut, berjarak sekira 6 km dari puncak Gunung Papandayan. Selama ini hasilnya didominasi oleh gempa-gempa tektonik yang bersumber dari daerah pantai selatan Pulau Jawa. Pada umumnya kegiatan di setiap kawah tidak menunjukkan kegiatan yang menyolok. Papandayan mempunyai kawah aktif yang terbuka ke arah timur laut, sehingga kemungkinan bahaya yang akan ditimbulkan apabila terjadi erupsi, terutama erupsi eksplosif magmatik, phreatomagmatik, daerah yang mungkin dilanda, terutama yang berada di arah bukaan, ini relatif menjadi besar karena terdapat banyak permukiman penduduk di sana. Kawasan rawan bencana 3 sangat berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, material lontaran batu pijar, guguran lava, hujan abu lebat, dan atau gas beracun serta lahar hujan. Daerah ini meliputi sisi timur laut yang pada erupsi 1772 terlanda awan panas dengan korban jiwa dan kerugian harta benda yang sangat besar. Kampung yang termasuk dalam kawasan rawan bencana 3 ini adalah Kampung Pengadegan, Cipure, Cipanis, Cilimus, Dungus Maung, dan Cipagante. Hasil studi menunjukkan ada pelamparan endapan guguran puing atau debris avalan deposit bervolume besar hasil erupsi tahun 1772 tersebar mulai dari daerah puncak sesuai arah bukaan ke arah timur laut hingga daerah Kampung Cibodas yang berjarak sekira 18 km dari puncak. Kita sekarang tahu, Papandayan bukan gunung api sembarangan pada masa lalu. Pada masanya gunung ini memiliki energi yang super besar, meledak dan hasilnya seperti sekarang bisa kita lihat. Gunung yang terbongkar kawah pusatnya, menyisakan morfologi puncak yang ekstrim berupa dinding terjal, dataran, gersang,
berjalan-jalan di area Kawah Papandayan kita serasa berada di planet lain. Eksotik tapi juga mengingat kekuatan yang mematikan. Kita tetaplah harus cermat dan selalu waspada. Demikian pemirsa, perjalanan singkat dan cerita menarik tentang Gunung Api Papandayan di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Semoga bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Salam tangguh, salam sehat, dan salam lestari. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.